Dasar ibu malang, saya tidak ingin pernikahan mewah saya dinodai oleh kehadiranmu. Pergi, ibu miskin, saya tidak sudi punya ibu pemulung seperti kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan sebuah pesta pernikahan yang megah, tiba-tiba berubah menjadi lautan bisik-bisik dan tatapan kaget para tamu undangan. Ketika seorang pengantin wanita yang cantik, anggun, namun hatinya dipenuhi kesombongan. Di hari yang seharusnya menjadi momen paling indah dalam hidupnya, ia tega mempermalukan ibunya sendiri. Seorang wanita tua dengan pakaian lusuh yang datang membawa karung bekas di pundaknya. Di hadapan ratusan tamu undangan, sang pengantin berteriak, mengusir ibunya, dan menumpahkan makanan ke atas kepala wanita tua itu, hanya demi menjaga gengsi. Sang ibu tertunduk, menahan air mata tak berkata sepatah pun, dan sang pengantin pria hanya terdiam menyaksikan tanpa memperdulikannya. Semua orang menatapnya, tanpa tahu bahwa di balik wajah lelah seorang pemulung itu, tersimpan rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan di kolom komentar dari mana saja sahabat menonton kisah ini. Semoga yang sudah subscribe channel Hidup Punya Cerita, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat bau itu. Bau yang selalu menempel di baju sekolahku setiap kali pulang. Campuran antara plastik terbakar, debu, dan sedikit aroma sabun colek murahan. Bau yang membuat teman-teman satu kelas menutup hidung mereka sambil tertawa pelan. Aduh Nadia, kamu habis dari tempat sampah ya? Kalimat itu dulu terdengar lucu di telingaku. Sampai suatu hari aku sadar, mereka tidak bercanda. Aku tinggal di gang sempit di pinggiran Jakarta, di sebuah rumah kecil berdinding triplek dan beratap seng berkarat. Kalau hujan datang, air menetes dari atap seperti bocoran air mata langit. Tapi ibu selalu tersenyum, bilang, yang penting nggak kehujanan hati kita. Waktu kecil aku belum paham maksudnya. Ibu Lasmi, orang-orang memanggilnya begitu. Pekerjaannya memulung. Tiap pagi dia keluar dengan karung besar di pundak dan senyum di bibir. Kadang aku menemaninya jalan di antara tumpukan sampah. Tangannya kasar, tapi cara dia menggenggam tanganku selalu lembut. Setiap kali menemukan botol kaca utuh, matanya berbinar seperti menemukan emas. Lihat Di, ini 500 perak, katanya waktu itu sambil tertawa. Aku hanya mengangguk meski dalam hati malu. Aku benci kenyataan bahwa ibuku pemulung. Aku benci suara kresek-kresek dari karungnya. Benci tatapan orang-orang yang memandang rendah setiap kali kami lewat. Tapi di balik semua kebencianku, aku tahu. Ibu selalu berjuang. Dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah berhenti bekerja. Setiap malam saat aku pura-pura tidur, aku sering dengar dia menghitung uang receh di ruang depan sambil bersenandung pelan. Uang yang seharusnya bisa dia pakai buat beli baju baru atau makan enak, malah dia simpan di toples besar, disembunyikan di bawah kasur. Waktu aku tanya kenapa, dia cuma jawab, buat kamu, Di, biar nanti kamu gak harus hidup kayak ibu. Entah kenapa waktu itu aku malah marah. Aku pikir dia hanya ingin aku tetap di sini, di dunia sempit yang bau dan kotor. Padahal ternyata, dia justru sedang menyiapkan pintu keluar untukku. Hari itu, aku masih kelas 3 SD. Ada acara di sekolah. Hari orang tua. Semua siswa diminta membawa orang tuanya untuk hadir dan ikut kegiatan. Aku berulang kali bilang ke ibu, gak usah datang, Bu. Aku bisa sendiri. Tapi dia tetap datang, dengan baju batik lusuh dan sandal jepit bolong di ujungnya. Aku masih ingat tatapan teman-temanku waktu melihat ibu masuk gerbang sekolah dengan karung kosong di tangan. Tawa mereka pelan tapi tajam. Itu ibunya Nadia ya? Kerja di mana, Di? Di bank sampah? Aku pura-pura gak dengar, tapi mataku panas. Sepanjang acara aku pura-pura gak kenal dia. Saat guru menyuruh kami duduk di pangkuan orang tua, aku memilih duduk di lantai. Alasan pinggang ibu pasti capek. Waktu pulang, ibu cuma bilang pelan, ibu senang bisa lihat kamu di depan tadi. Di, aku jawab pendek, ya, tapi malamnya, aku menangis diam-diam. Aku tahu aku jahat, tapi aku juga malu. Aku nggak tahu gimana caranya bangga pada sesuatu yang dunia anggap hina. Tahun-tahun berlalu, aku semakin besar, semakin pintar berbohong. Setiap kali ada teman main ke rumah, aku selalu bilang ibu kerja di luar kota. Kadang aku bahkan bilang dia sudah meninggal.
hanya supaya aku tidak perlu menjelaskan kenapa aku tinggal di gang sempit. Ibu tidak pernah marah. Mungkin dia tahu atau pura-pura tidak tahu. Yang jelas, dia tetap bangun pagi, tetap memulung, tetap menyisihkan receh demi receh itu untukku. Aku tumbuh dengan rasa malu yang aneh, campuran antara benci dan bersalah. Tapi suatu sore, aku pulang sekolah dan melihat pemandangan yang tidak akan pernah kulupa seumur hidupku. Ibu jatuh di depan rumah, dengan darah mengalir di pelipis. Karungnya robek, dan kaleng-kaleng bekas berhamburan ke tanah. Aku panik, berlari menghampiri. Tapi sebelum aku sempat bicara, dia menatapku sambil tersenyum lemah. Gak apa-apa, Di. Cuma keseleo. Nanti juga sembuh. Tangannya dingin waktu ku genggam. Aku menangis. Bukan karena takut kehilangan, tapi karena baru sadar. Aku bahkan belum pernah memeluk dia dengan benar. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan keluar dari tempat ini. Aku akan sekolah setinggi mungkin. Kerja di tempat bagus. Dan gak akan pernah lagi orang memanggilku anak pemulung. Tapi janji itu juga punya makna lain yang diam-diam kubisikkan dalam hati. Aku gak akan pernah biarkan orang tahu siapa ibuku. Waktu cepat berlalu. Aku berhasil masuk SMA favorit dengan beasiswa, lalu kuliah di universitas negeri. Ibu menjual sepeda bekasnya untuk membeli seragam baruku. Dia datang waktu hari pertama orientasi, berdiri di luar pagar kampus sambil menatapku bangga. Lihat kamu sekarang. Udah kayak anak orang kota, katanya. Aku hanya tertawa kecil, tapi pura-pura sibuk mengecek tas biar gak terlalu lama bicara di depan teman-teman. Bu, pulang aja ya. Aku takut temanku lihat, bisikku waktu itu. Dan ibu cuma diam, lalu mengangguk pelan. Senyumnya gak hilang, tapi matanya basah. Aku masih ingat jelas wajah itu. Wajah yang aku tutupi dengan ego, tapi yang diam-diam menyimpan semua kebahagiaanku di dalamnya. Sekarang, kalau kupikir-pikir lagi, mungkin semua dimulai dari situ. Dari rasa malu kecil yang kubiarkan tumbuh jadi tembok besar antara aku dan ibu. Dari kebohongan pertama yang akhirnya jadi kebiasaan. Dari satu kalimat sederhana, "Bu, jangan datang, aku tidak tahu." Bahwa kalimat yang sama, bertahun-tahun kemudian, akan menghancurkan seluruh hidupku. Aku masih ingat hari ketika aku memutuskan, aku harus keluar dari sini. Dari gang sempit, dari rumah triplek, dari semua tatapan yang membuatku merasa kecil. Hari itu, langit Jakarta abu-abu, udara lembab, dan suara becak bercampur dengan teriakan anak-anak kecil yang main di selokan. Aku baru saja pulang dari sekolah dengan nilai ujian tertinggi di kelas. Di tangan aku menggenggam kertas hasil ujian yang masih berbau tinta baru. Nilai sempurna, tapi entah kenapa rasanya hambar. Begitu masuk rumah, aku melihat ibu sedang duduk di lantai, menambal karungnya yang robek. Tangannya kotor, penuh luka kecil. Tapi matanya tetap lembut, seolah tidak ada hal di dunia ini yang cukup buruk untuk membuatnya kehilangan senyum. "Nilaimu gimana, Di?" Ia bertanya tanpa menoleh. Aku meletakkan kertas itu di meja. "Sempurna, Bu, 100. Ibu menatapku dengan mata berbinar, seperti anak kecil yang baru melihat kembang api. "Ya Allah, hebat banget kamu, Nak. Ibu bangga sekali," katanya sambil memelukku. Pelukannya hangat, tapi aku kaku. Aku hanya menjawab pelan, "Iya." Di luar, aku dengar tawa beberapa anak tetangga yang sedang bermain sambil mengejek. Itu anak pemulung juara 1. Aku menelan ludah, menatap ke arah jendela yang retak. Ada rasa perih yang menancap di dada. Aku tahu, nilai 100 itu gak akan menghapus bau sampah dari hidupku. Beberapa hari kemudian, aku dipanggil ke ruang kepala sekolah. Di sana, ada seorang pria berjas abu-abu dan seorang ibu-ibu berpenampilan rapi. Mereka dari yayasan pendidikan yang memberikan beasiswa untuk anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Aku masih ingat kata-kata kepala sekolahku. "Nadia, kamu beruntung sekali. Kamu diterima di program asrama. Semua biaya ditanggung. Kamu akan sekolah di tempat yang lebih baik." Aku diam. Bukan karena terkejut, tapi karena satu hal. Asrama berarti aku harus pergi dari rumah. Meninggalkan ibu. Malamnya aku memberitahu kabar itu. Ibu mendengarkan dengan wajah bahagia, meskipun matanya terlihat sedikit redup. "Pergilah, Di. Ini kesempatan yang ibu tunggu-tunggu. Kamu harus sekolah tinggi ya. Jangan pikirin ibu," katanya sambil menepuk pundakku. Aku menatap wajahnya lama-lama. Kerutan di dahi, rambut yang mulai memutih, tangan yang kasar karena sering terkena pecahan kaca. Tiba-tiba muncul rasa bersalah, tapi cepat-cepat kuusir. Aku harus kuat. Aku harus berubah.
Dan malam itu aku membuat janji pada diriku sendiri. Aku nggak akan kembali sampai aku berhasil. Sampai aku bisa berdiri di tempat yang jauh dari semua ini. Sampai orang-orang nggak lagi memanggilku anak pemulung. Hari keberangkatan tiba. Ibu menemaniku ke terminal, menenteng tas besar yang sudah mulai robek di ujungnya. Aku melihat sekeliling, orang-orang berdesakan, suara klakson bus bersahutan, bau solar menusuk hidung. Ibu memberiku bekal, nasi bungkus, sebotol air, dan amplop kecil. Buat jaga-jaga di, jangan lupa makan ya. Aku menerima amplop itu, dan entah kenapa terasa berat sekali. Aku tahu di dalamnya bukan hanya uang, tapi sisa tabungan dari hari-hari panjang yang ia lewati di bawah matahari. Sebelum naik bus, aku memeluk ibu sekilas. Pelukan canggung antara rasa sayang dan gengsi. Bu, nanti kalau aku sukses aku bakal jemput ibu. Tapi ibu jangan datang ke sekolah, ya, kataku cepat. Ibu menatapku sebentar, lalu tersenyum kecil. Ibu ngerti, nak. Wajahnya tenang, tapi aku tahu matanya basah. Aku pura-pura nggak lihat. Dan saat bus mulai berjalan, aku menatap dari jendela. Ibu berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangan dengan karung besar di bahu kirinya. Senyumnya hilang di balik debu jalanan dan aku tak tahu. Itulah pertama kali aku meninggalkan rumah dengan hati kosong. Asrama itu seperti dunia lain. Bangunannya tinggi, catnya bersih, kamarnya ber-AC. Anak-anak di sana pakai sepatu bagus, bawa ponsel canggih, dan berbicara dengan logat yang berbeda. Mereka anak pejabat, pengusaha, orang berduit. Aku merasa kecil, tapi aku tahu. Kalau ingin diterima, aku harus belajar caranya jadi mereka. Jadi aku mulai mengubah cara bicara. Aku mulai meniru gaya berpakaian mereka. Aku bahkan mulai berbohong kecil. Saat seseorang bertanya, orang tuamu kerja di mana, Nat? Aku menjawab cepat, Papa di luar kota, Mama di rumah. Dan kalau mereka menanyakan lebih jauh, aku cuma tertawa. Bisnis keluarga? Gitu deh. Aku lihat cara mereka tersenyum. Dan untuk pertama kalinya aku merasa diterima. Ternyata, dengan sedikit kebohongan, dunia bisa jadi lebih lembut. Tapi di balik setiap tawa, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Setiap kali malam tiba, aku sering diam menatap langit-langit, mendengar suara jam berdetak pelan. Aku ingat suara ibu, cara dia menyebut namaku. Kadang aku tuh ingin menelpon saat ini, tapi rasa gengsi selalu menang. Aku takut dia cerita ke teman sekamarku kalau dia baru dapat botol banyak hari itu. Aku takut mereka tahu kebenaran yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Bulan demi bulan berlalu. Aku makin terbiasa hidup tanpa ibu. Beberapa kali dia kirim surat. Tulisan tangannya bergetar, penuh kata sederhana. Ibu senang kamu sehat. Jangan lupa makan. Ibu masih kumpulin uang buat bantu kamu nanti. Aku gak pernah membalas. Surat-surat itu kusimpan di laci, gak pernah kubuka lagi setelah kubaca sekali. Sampai suatu hari, aku pulang ke asrama dan menemukan amplop kecil dengan tulisan tangannya. Kertasnya sudah agak basah, mungkin karena hujan. Aku buka pelan-pelan, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. Ibu rindu kamu, Ti. Gak apa-apa kalau kamu malu punya ibu kayak ibu. Tapi ibu gak akan pernah malu punya anak kayak kamu. Aku menangis malam itu. Diam-diam, tanpa suara. Tapi besok paginya, aku kembali jadi Nadia yang kuat, yang ceria, yang berjarak dari masa lalunya. Waktu cepat berjalan. Aku lulus dengan nilai terbaik. Diterima kuliah di universitas negeri bergengsi dengan beasiswa penuh. Saat wisuda SMA, semua orang tua datang. Teman-temanku berfoto bersama ayah ibunya yang pakai batik bagus dan mobil mewah. Aku berdiri di antara mereka, sendirian. Tapi aku tetap tersenyum. Aku bilang ke teman-temanku, orang tuaku nggak bisa datang, lagi di luar negeri. Dan semua orang mengangguk tanpa curiga. Padahal di sudut jauh lapangan, di balik pagar sekolah, ada seorang wanita tua berkerudung lusuh yang berdiri dengan wajah bangga. Dia menatapku dari jauh, menahan air mata, dan berbisik pelan, anakku udah besar. Aku tidak melihatnya hari itu. Tapi nanti, bertahun-tahun kemudian, aku akan tahu dari seorang guru bahwa Ibu Lasmi datang ke sana hanya untuk melihatku mengenakan toga. Dan setelah semua orang pulang, dia memungut bungkus makanan bekas dari kursi-kursi kosong. Malam setelah wisuda, aku duduk di kamar asrama, menatap cermin. Aku melihat wajahku sendiri, bersih, rapi, sedikit lebih dewasa. Tapi di balik bayangan itu, aku melihat sesuatu yang samar. Wajah ibu, dengan karung di pundak dan senyum lembut di bibirnya. Aku menatap pantulan itu lama, lalu berbisik pelan pada diriku sendiri. Mulai hari ini, aku bukan anak pemulung lagi. Aku akan jadi orang baru. Aku gak akan balik ke sana. Gak akan.
Itu bukan sekadar janji, itu sumpah. Sumpah yang kubuat dengan seluruh harga diri dan rasa malu yang pernah aku telan selama bertahun-tahun. Tapi aku tidak tahu bahwa setiap janji yang dibuat untuk menolak asal-usul sendiri akan selalu punya cara untuk menuntut balasan. Dan hari itu adalah awal dari semua kebohongan yang akhirnya menelanku hidup-hidup. Aku masih ingat hari pertama masuk kuliah. Rasanya seperti masuk ke dunia lain, dunia yang berkilau, penuh senyum manis, tapi juga menakutkan. Gedung kampusnya besar, bersih, dan penuh mahasiswa dengan gaya hidup yang berbeda dari yang pernah aku kenal. Sepatu mereka branded, jam tangan mahal, dan mereka bicara soal hal-hal yang bahkan belum pernah ku dengar. Saham, liburan ke Bali, skincare impor. Aku datang dengan kemeja pinjaman dari teman, sepatu hitam murahan yang sudah sedikit terkelupas, dan tas bekas sumbangan dari yayasan. Tapi aku berjalan tegak, atau setidaknya berusaha begitu. Aku harus terlihat biasa. Aku nggak boleh kelihatan kecil. Waktu itu aku masih gadis kampung yang haus pengakuan. Aku percaya, asal bisa menyesuaikan diri, semua akan baik-baik saja. Tapi ternyata, dunia baru ini bukan sekadar tentang nilai, tapi tentang siapa kamu di mata orang lain. Di hari kedua ospek, aku kenalan dengan beberapa teman baru. Salah satunya Dinda, cewek cantik dengan rambut bergelombang dan aroma parfum mahal. "Orang mana, Nat?" tanya dia waktu kami duduk di taman kampus. Aku hampir bilang, dari kampung di pinggir Jakarta. Tapi cepat-cepat mengubah jawaban. "Orang Jakarta juga kok, cuman rumahnya agak jauh," kataku santai. "Oh, ayahmu kerja di mana?" Pertanyaan itu seperti duri kecil di tenggorokan. Tapi aku sudah terbiasa. Jadi aku tersenyum dan menjawab enteng, "Bisnis kecil-kecilan gitu deh. Kadang ekspor juga." Dinda mengangguk, lalu mulai cerita tentang ayahnya yang punya perusahaan konstruksi. Aku hanya mendengarkan, tapi dalam hati ada rasa iri yang aneh. Bukan karena dia kaya, tapi karena dia bisa bicara tentang keluarganya dengan bangga. Sesuatu yang tidak bisa aku lakukan. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai terbiasa dengan gaya hidup baru. Uang beasiswaku cukup untuk makan dan ongkos, tapi tidak cukup untuk terlihat setara dengan mereka. Jadi aku mulai bekerja paruh waktu di kafe dekat kampus, diam-diam. Kalau teman-teman tanya kenapa aku sering pulang malam, aku bilang ikut kelas tambahan. Setiap malam, setelah semua pelanggan pulang, aku suka duduk di pojok kafe, menatap lampu-lampu jalanan. Kadang aku membayangkan ibu lewat di situ, bawa karung besar di punggung, mencari botol plastik di tong sampah. Bayangan itu bikin dadaku sesak, lalu aku cepat-cepat menghapusnya. Aku nggak mau ingat, aku sudah punya kehidupan baru, dan dalam hidup baru ini, aku bukan anak pemulung. Suatu hari, dosenku mengumumkan lomba karya tulis nasional. Temanya, inspirasi dari sosok yang membangun. Aku sebenarnya punya banyak yang ingin kutulis. Tentang ibu, tentang perjuangan, tentang keikhlasan. Tapi ketika membayangkan tulisanku dibacakan di depan banyak orang, aku tahu aku nggak akan sanggup menulis tentang dia. Akhirnya aku menulis tentang ayah imajiner. Seorang pengusaha sukses yang membangun bisnisnya dari nol. Tulisan itu menang, dan aku berdiri di panggung, menerima sertifikat dengan tepuk tangan riuh dari teman-teman dan dosen. Semuanya bilang aku menginspirasi. Padahal, yang mereka tepuki adalah kebohonganku sendiri. Malamnya aku menatap sertifikat itu lama-lama. Kertasnya wangi tinta, tapi di mataku seperti noda. Aku ingin cerita ke ibu, tapi tangan ini bahkan takut menekan nomor teleponnya. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar. Ada tamu yang datang ke kampus mencariku. Petugas keamanan bilang, ibu-ibu pakai kerudung coklat bawa karung kecil. Dunia rasanya berhenti seketika. Aku langsung berlari ke gerbang belakang, menyusuri parkiran. Dan benaran di sana berdiri sosok yang tak asing bagiku. Kerudungnya lusuh, bajunya kebesaran, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Senyum yang membuatku dulu merasa aman, tapi sekarang hanya membuatku takut. "Ibu, ngapain kesini?" Suara itu keluar lebih keras dari yang kumaksudkan. Ibu menunduk, memeluk tasnya erat-erat. "Ibu kangen, Di, udah lama gak lihat kamu. Ibu cuma mau kasih ini." Ia mengeluarkan toples kecil dari dalam karung, penuh uang receh. Aku menatapnya, kaget dan marah sekaligus. "Buat apa, Bu? Aku gak butuh ini. Aku udah bisa sendiri." Suara di sekitarku mulai terdengar. Mahasiswa yang lewat, beberapa menatap penasaran. Aku panik. Aku takut ada yang tahu siapa dia. Aku takut semua kebohonganku runtuh begitu saja. "Ibu, pulang aja ya. Aku lagi sibuk," kataku cepat sambil melirik sekitar. Tapi ibu hanya diam.
Matanya sayu tapi tetap tersenyum. Ibu cuma pengen lihat kamu, Nak. Gak lama kok. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang bercampur malu. Bu, tolong jangan datang ke sini lagi. Aku malu dilihat orang. Kata-kata itu meluncur tanpa kupikir. Dan begitu keluar, rasanya seperti memukul diriku sendiri. Ibu terdiam, tangannya gemetar, tapi wajahnya tetap lembut. Maaf, Di. Ibu gak maksud bikin kamu malu. Lalu ia melangkah pergi perlahan, menunduk, membawa karungnya yang besar di pundak. Aku hanya berdiri di sana, menatap punggungnya yang semakin jauh. Ada sesuatu di dadaku yang hancur, tapi gengsi menahanku untuk memanggilnya kembali. Malamnya aku menangis tanpa suara di kamar. Aku merasa jahat tapi juga lega. Jahat karena menyakiti satu-satunya orang yang selalu mencintaiku tanpa syarat. Lega karena tidak ada yang tahu kebenaran tentangku. Beberapa hari kemudian, aku menerima pesan dari nomor lama. Maaf, Di. Ibu gak akan datang lagi. Ibu cuma senang tahu kamu udah besar dan mandiri. Hati-hati ya, Nak. Aku tidak membalas. Aku hanya menatap layar ponsel lama-lama, lalu menghapus pesannya. Entah kenapa, jariku gemetar. Sejak hari itu, aku benar-benar berubah. Aku mulai ikut organisasi, aktif di kampus, bergaul dengan orang-orang dari kalangan elit. Semakin tinggi aku melangkah, semakin jauh aku tinggalkan asal-usulku. Kadang aku berpikir, mungkin memang begini cara dunia bekerja. Kalau ingin diterima, kamu harus berkorban. Bahkan kalau yang dikorbankan itu dirimu sendiri. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku sedang kehilangan sesuatu. Sesuatu yang pelan-pelan hilang tanpa suara, seperti lilin kecil yang padam tertiup angin. Beberapa tahun kemudian, aku lulus kuliah dengan predikat cum laude. Semua dosen memujiku, teman-teman iri, dan aku mendapat pekerjaan bagus di sebuah perusahaan besar. Aku pikir, inilah titiknya. Saat semua usahaku terbayar. Tapi setiap kali melihat orang tua teman-temanku datang membawa bunga di hari wisuda, aku merasa kosong. Tidak ada pelukan, tidak ada foto keluarga. Hanya aku, toga, dan senyum palsu di depan kamera. Aku mencoba menenangkan diri dengan kalimat yang sama yang selalu kugunakan selama bertahun-tahun. Aku gak butuh siapa-siapa. Aku bisa sendiri. Tapi malam itu, di kamar apartemen kecilku, aku membuka toples kecil yang dulu ditinggalkan ibu di gerbang kampus. Masih ada di sana, uang receh yang sudah berkarat. Dengan secarik kertas kecil bertuliskan, "Buat masa depanmu, Di." Aku memegang kertas itu lama-lama. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, aku berbisik pelan, "Bu." Aku belum benar-benar bahagia. Setelah lulus kuliah, hidupku mulai terasa mapan. Aku diterima di perusahaan konsultan besar di Jakarta, dapat gaji lumayan, dan akhirnya bisa sewa apartemen kecil, tempat yang selama ini cuma ada di bayanganku. Rasanya seperti mimpi. Aku bangun pagi, mengenakan blazer, membawa kopi, dan berjalan cepat di trotoar bersama orang-orang kantoran. Kalau dulu aku harus menutup hidung karena bau sampah, sekarang aku wangi parfum mahal. Semua terlihat sempurna. Hampir semua. Sampai hari itu, saat aku bertemu dia. Arga. Aku ingat pertama kali melihatnya di ruang meeting lantai 12. Dia datang bersama tim marketing dari kantor pusat, tinggi, berwibawa, dan tenang. Setiap gerakannya seperti punya ritme sendiri. Kemeja putihnya rapi, jam tangannya mengilap, dan caranya menatap, entah kenapa, membuatku merasa seolah semua kebisingan di ruangan itu tiba-tiba menghilang. "Jadi kamu Nadia?" katanya sambil tersenyum setelah presentasi selesai. Aku mengangguk, berusaha tetap profesional. "Iya, Pak. Jangan panggil saya Pak. Saya Arga aja. Kayaknya umur kita nggak jauh beda." Aku tertawa kecil. "Baik, Mas Arga." Dari situ semuanya mulai berjalan cepat, seperti arus deras yang nggak bisa kuhentikan. Arga berbeda. Ini dia tidak hanya tampan tapi juga perhatian. Setiap kali kami lembur, dia selalu memastikan aku makan. Kalau aku batuk sedikit saja, dia langsung menawarkan vitamin. Awalnya aku menjaga jarak, tapi perlahan aku mulai terbiasa dengan perhatiannya, bahkan menunggunya. Malam-malam setelah rapat panjang, kami sering duduk di pantry, berbagi cerita sambil menyeruput kopi instan. Dia cerita tentang keluarganya yang tinggal di Bandung. Ayahnya pengusaha, ibunya dosen. Aku mendengarkan dengan kagum, tapi juga cemas. Cemas karena setiap kali dia menanyakan keluargaku, aku harus memilih, jujur dan kehilangan dia, atau bohong dan terus bersamanya. Dan aku memilih berbohong, seperti biasa. "Orang tuamu kerja di mana, Nat?" Pertanyaan itu keluar begitu saja suatu malam. Aku diam beberapa detik sebelum menjawab.
Papa dulu punya usaha kecil, tapi sekarang udah pensiun. Mama di rumah. Aku tersenyum, berusaha terlihat santai. Arga mengangguk pelan. Pantas kamu disiplin. Pasti dibesarkan dari keluarga yang teratur. Aku hanya tertawa. Tapi di dalam hati, kalimat itu seperti tusukan kecil. Keluarga yang teratur? Yang aku punya hanyalah ibu yang tidur di lantai, di rumah triplek yang bocor. Dan aku, anak yang bahkan gak sanggup mengakuinya. Waktu berjalan cepat. Kami semakin dekat. Arga mulai sering menjemputku, kadang mengantarku pulang ke apartemen. Setiap kali bersamanya aku merasa seperti jadi orang lain. Orang yang lebih baik, lebih pantas, lebih berkelas. Suatu malam, dia bilang hal yang membuatku tak bisa tidur semalaman. Nadia, kamu beda dari perempuan lain. Kamu sederhana tapi punya ambisi. Aku suka itu. Aku hanya menatap wajahnya di bawah lampu kota. Sederhana? Kalau saja dia tahu, kesederhanaanku bukan pilihan, tapi sisa dari masa lalu yang terus kusembunyikan. Tapi seindah apapun kisah cinta, kebohongan selalu menunggu di tikungan. Suatu malam, aku menerima telepon dari nomor yang sangat kukenal. Nomor lama. Nomor ibu aku terdiam. Layar ponsel itu terasa seperti cermin masa lalu yang tiba-tiba menatap balik padaku. Aku ragu menjawab, tapi akhirnya kuangkat juga. Halo Bu. Suara itu bergetar. Ibu cuma mau dengar suara kamu. Gimana kabarmu, Nak? Aku menelan ludah. Sibuk, Bu. Tapi baik. Syukurlah. Ibu senang. Ibu cuma pengen ngomong bentar. Ibu lihat di TV ada iklan perusahaan tempat kamu kerja. Ibu bangga sekali Aku diam. Hanya ada suara napas kami di antara jeda. Lalu aku berkata pelan, Bu, jangan sering-sering telepon ya. Aku suka sibuk. Kalau nanti aku sempat, aku yang hubungin Ibu. Iya, maaf ya, Ibu ganggu. Dan sebelum aku sempat menutup telepon, ku dengar suara pelan di ujung sana. Suara yang lembut tapi menusuk. Ibu cuma pengen tahu kamu bahagia. Telepon terputus. Aku menatap layar yang gelap. Rasanya seperti menatap lubang besar yang menelan bagian diriku sendiri. Keesokan harinya, Arga menjemputku untuk makan malam. Restoran itu indah, lampunya temaram, musiknya lembut. Semua tampak sempurna, kecuali pikiranku yang penuh bayangan suara ibu. Di sela obrolan, Arga menatapku dalam-dalam. Nadia, kamu pernah kepikiran nikah nggak? Pertanyaan itu membuatku tertegun. Aku? Belum sih. Aku masih fokus kerja. Dia tersenyum. Aku juga. Tapi kalau nanti waktunya datang, aku pengen istri yang bisa jadi kebanggaan keluarga. Yang bisa diajak ke acara kantor, dan nggak bikin malu di depan orang tua. Kata malu itu menggema di kepala. Malu. Sebuah kata yang selama ini menuntunku, tapi juga perlahan membunuhku. Aku hanya tersenyum, menyembunyikan gejolak di dada. Tapi malam itu, saat aku pulang, aku menangis lama di kamar. Karena untuk pertama kalinya aku sadar, aku mencintai Arga. Dan cinta ini dibangun di atas kebohongan, waktu berlalu. Hubungan kami makin serius. Arga memperkenalkanku ke teman-temannya. Ke bos-bos di kantor. Bahkan sekali waktu ke ibunya lewat panggilan video. Semua berjalan seperti mimpi indah yang terlalu sempurna untukku. Tapi setiap kali aku menatap cermin, aku melihat bayangan lain. Aku yang dulu, gadis kecil di gang sempit. Dengan ibu yang memulung di bawah terik matahari. Bayangan itu seperti bayang-bayang dosa yang tak mau pergi. Kadang aku berharap ibu berhenti menghubungiku, supaya aku bisa benar-benar jadi orang baru. Tapi setiap kali aku berpikir begitu, hatiku perih. Karena di balik semua ambisiku, ada bagian kecil dari diriku yang masih ingin pulang, walau cuma untuk memeluknya sekali saja. Suatu sore, aku duduk di halte setelah lembur, menatap orang-orang yang lewat dengan wajah lelah. Tiba-tiba aku lihat seorang wanita tua lewat di seberang jalan, membawa karung besar. Tubuhnya miring karena beban yang berat, langkahnya lambat. Aku refleks berdiri. Wajah itu, sekilas mirip ibu jantungku berdetak keras. Aku ingin menyeberang, memanggilnya. Tapi saat kulangkahkan kaki, bus besar melintas menutupi pandanganku. Ketika bus itu lewat, wanita itu sudah hilang. Aku berdiri lama di sana, tak bergerak. Hujan mulai turun, tapi aku tak peduli. Dalam hatiku ada suara kecil yang berbisik. Kalau ibu beneran lewat tadi, mungkin dia juga cuma mau lihat kamu dari jauh. Beberapa minggu kemudian Arga melamarku. Semuanya terasa cepat, bahkan terlalu cepat. Ia datang ke apartemenku dengan cincin sederhana, berlutut, dan berkata dengan mata yang tulus. Aku pengen jalan bareng kamu seumur hidup, Nat. Aku menangis. Bukan hanya karena bahagia, tapi juga karena takut. Takut rahasiaku terungkap. Takut dunia baruku runtuh.
Takut aku akhirnya harus menghadapi kebenaran yang selama ini kutinggalkan. Tapi akhirnya aku mengangguk. Aku bilang ya. Dan malam itu aku menatap cincin di jariku sambil berbisik dalam hati. Ibu, maaf, aku tahu kalau aku nikah nanti, aku nggak bisa ngundang ibu. Aku malu, tapi bukan karena ibu jelek. Karena aku terlalu takut dunia tahu siapa aku sebenarnya. Aku menangis selama malam itu. Tapi air mata yang jatuh bukan air mata cinta. Itu air mata rasa bersalah, yang mulai menumpuk, menunggu hari di mana semuanya akan terbongkar. 3 bulan menjelang pernikahan, kata orang, itu masa paling sibuk dan paling bahagia bagi calon pengantin. Tapi bagiku, 3 bulan itu terasa seperti hidup di antara 2 dunia. Dunia yang ingin kulihat, dan dunia yang ingin kusembunyikan. Setiap hari aku tenggelam dalam jadwal, fitting gown, meeting dengan vendor, sesi foto pre-wedding, pemilihan bunga, catering, sampai lokasi resepsi. Semuanya harus sempurna. Aku ingin terlihat berkelas, elegan, tak bercela. Karena pernikahan ini pikirku bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang pembuktian. Pembuktian bahwa aku berhasil keluar dari kemiskinan. Namun, ada satu hal kecil yang terus mengganggu pikiranku. Satu hal yang bahkan tak bisa kuabaikan, meski sudah kucoba berulang kali. Nama di undangan. Suatu sore, aku duduk di meja kerja memandangi draft undangan digital yang baru dikirim desainer. Tulisannya indah, elegan, berwarna krem dengan sentuhan emas. Pernikahan Arga dan Nadia. Dengan hormat, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam acara bahagia kami yang akan diselenggarakan pada... Lalu di bagian bawah ada kolom kecil. Putri dari Bapak Haris, ALM, dan Ibu Lasmi. Aku menatap nama itu lama sekali. Ibu Lasmi, nama yang seharusnya terasa hangat. Tapi kini hanya membuat dadaku sesak. Kualihkan pandangan ke jendela. Di luar, langit sore berwarna oranye pucat. Lalu entah kenapa aku mengambil mouse dan menghapus nama itu. Pelan, tapi pasti. Ku tatap layar yang kini hanya bertuliskan. Putri dari almarhum Bapak Haris Hening. Tangan kiriku bergetar. Ada perasaan bersalah yang datang tiba-tiba. Tapi cepat ku tepis. Aku mencoba meyakinkan diri sendiri. Bukan aku malu sama ibu. Aku cuman gak mau orang-orang salah paham. Gak mau Arga tahu yang sebenarnya. Tapi di lubuk hati aku tahu. Itu hanya alasan. Kenyataannya, aku memang malu. Beberapa hari kemudian, Arga datang ke apartemen membawa katalog dekorasi pernikahan. Dia terlihat ceria. Aku udah pesen venue impian kamu di hotel yang kamu suka, Nat. Kamu inget kan yang ballroomnya besar itu? Aku tersenyum. Serius? Kamu keterlaluan banget, Mas. Aku belum bilang iya waktu itu. Dia tertawa kecil. Aku pengen hari itu jadi hari paling indah buat kamu. Kata-kata itu manis. Tapi justru bikin hatiku semakin sakit. Karena di antara semua kemewahan itu, aku tahu akan ada satu sosok yang tak diundang. Seseorang yang paling berhak duduk di barisan depan, tapi justru tak akan ada namanya di kursi manapun. Suatu malam, aku bermimpi. Aku melihat ibu duduk di kursi kayu di depan rumah kami dulu, dengan pakaian lusuh dan tangan kotor oleh tanah. Dia tersenyum, menatapku dari jauh sambil berkata, "Kamu cantik sekali, Di. Tapi kenapa nggak ada kursi buat ibu?" Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2 pagi. Aku menatap cincin di jariku, dan untuk pertama kalinya aku bertanya, kalau ibu datang, apa aku akan sanggup menatap matanya? Hari demi hari berlalu. Kesibukan semakin gila. Ibu Arga ikut membantu banyak hal, dan jujur saja, aku sangat berterima kasih padanya. Tapi di balik itu semua, aku merasa seperti penipu yang sedang berdiri di atas panggung. Suatu hari, kami bertiga duduk membahas tamu undangan. Ada anggota keluarga dari pihakmu yang perlu kita undang khusus, Nat? Tanya Ibu Arga ramah. Aku menelan ludah. Oh, nggak banyak, Tante. Papa udah nggak ada, Mama tinggal di luar kota, jadi mungkin nggak bisa datang. Ibu Arga tersenyum lembut. Kasihan ya, jauh dari keluarga. Tapi kamu hebat, bisa mandiri sejak muda. Aku hanya tersenyum. Padahal rasanya ingin menangis. Ingin jujur. Tapi bibirku kaku, terkunci oleh gengsi yang kupelihara bertahun-tahun. 2 minggu sebelum pernikahan, aku menerima sebuah amplop coklat di meja resepsionis kantor. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tangan kecil di pojok. Untuk Nadia, aku membukanya. Di dalamnya ada selembar kertas lusuh dan uang 500.000 yang sudah lecek. Tulisan di kertas itu goyah, tapi aku mengenalnya dengan baik. Ibu dengar kamu mau nikah, Di. Ibu nggak bisa kasih apa-apa. Cuma ini yang ibu punya.
Semoga cukup buat beli bed cover baru atau peralatan dapur kecil. Maaf ya Bu, nggak bisa datang. Takut kamu malu. Tapi Ibu doain dari jauh. Selamat ya nak, tanganku gemetar. Aku menatap kertas itu lama sekali, sampai air mata jatuh membasahinya. Aku menutup mulut, berusaha menahan isak di tengah ruangan kantor yang sunyi. Sore itu aku pulang lebih awal. Di kamar, aku menatap uang lecek itu di atas meja. Aku tahu nilainya kecil, tapi beratnya seperti 1000 batu di dada. Aku menulis pesan di ponsel, mengetik dengan jari bergetar. Bu, jangan kirim uang lagi. Aku baik-baik aja. Aku udah bahagia, tapi aku tidak pernah menekan tombol kirim. Pesan itu hanya kusimpan di draft, seperti semua rasa bersalah yang kutelan selama ini. Beberapa hari kemudian, Arga mengajakku ke rumahnya. Keluarganya ingin makan malam bersama membicarakan detail acara. Semua tampak sempurna, makanan lezat, tawa hangat, suasana nyaman. Tapi di tengah kebersamaan itu, aku merasa kosong. Aku teringat rumah lamaku di pinggir kali, tempat aku dulu makan dengan piring seng dan lampu redup. Tempat di mana ibu selalu bilang, makanlah walau cuma dengan sambal, yang penting hati kita kenyang. Dan sekarang, aku duduk di meja marmer mahal, tapi entah kenapa rasanya dingin. Malam itu sebelum tidur, aku membuka album ponsel. Aku menemukan foto lama. Aku kecil, berdiri di samping ibu yang memegang karung besar, senyumnya polos, wajahnya penuh peluh. Aku menatap lama. Lalu perlahan, aku hapus foto itu. Bukan karena benci, tapi karena aku takut orang lain menemukannya. Seminggu sebelum pernikahan, undangan mulai dikirim. Ratusan lembar kartu elegan dengan huruf emas, nama-nama besar, dan lokasi mewah. Setiap nama di daftar itu kuketik dengan hati-hati. Sampai akhirnya aku tiba di baris terakhir. Nama itu muncul di kepala, tapi tanganku tak bergerak. Ibu Lasmi, aku menatap kursor berkedip di layar laptop. Tanganku lemah. Kalau aku undang, apa Arga akan tahu? Kalau aku nggak undang, apa ibu akan sedih? Akhirnya aku menutup laptop, menatap langit-langit kamar, dan berbisik pelan. Maaf Bu, kali ini pun ibu nggak akan datang. Tapi takdir selalu punya cara untuk mempertemukan yang seharusnya tidak bertemu. Karena pada hari pernikahan, hari di mana aku seharusnya jadi pengantin paling bahagia, aku akan tahu bahwa keputusan kecil di malam itu akan mengubah segalanya. Hari itu datang juga. Hari yang selama ini aku tunggu-tunggu, aku rancang, aku bayangkan dalam setiap detak hidupku. Hari pernikahanku. Sejak pagi, semuanya berjalan sempurna. Gaun putih yang mengilap, bunga segar dari vendor ternama, makeup flawless yang bahkan membuatku nyaris tak mengenali diriku sendiri. Ketika kulihat pantulan wajahku di cermin, aku hampir tak percaya. Ini aku? Anak dari pemulung? Tidak, hari ini aku bukan itu. Hari ini aku putri bangsawan versi diriku sendiri. Cantik banget, Nat. Kamu beneran kayak model. Seru salah satu bridesmaid sambil memotretku. Aku tersenyum lebar, meski dalam hati deg-degan. Arga sudah menungguku di altar. Dan sebentar lagi, aku akan berjalan ke sana. Meninggalkan masa laluku untuk selamanya. Atau, begitulah yang kupikir musik lembut mengalun. Aku melangkah pelan di lorong yang penuh bunga putih. Tamu-tamu berdiri, semua mata tertuju padaku. Blitz kamera berkilat di mana-mana. Aku mencoba menahan air mata. Bukan karena haru, tapi karena takut eyelinerku luntur. Saat itu, aku yakin hidupku sudah sempurna. Sampai sesuatu terjadi, sampai semua kesempurnaan itu retak. Aku baru saja sampai di depan altar ketika tiba-tiba terdengar suara ribut di dekat pintu masuk ballroom. Semua kepala menoleh. Aku juga. Di antara kerumunan tamu yang berpakaian rapi dan berkilau, berdiri seorang wanita tua. Dengan baju pudar, sandal jepit, dan karung lusuh di punggungnya, wajahnya lelah, tangannya hitam karena bekas kerja. Tapi matanya, oh mata itu, aku kenal betul, Ibu. Ibu Lasmi, waktu berhenti, aku membeku. Bibirku kaku, seluruh tubuhku gemetar, tapi bukan karena haru. Tamu-tamu mulai berbisik. Beberapa menatap dengan iba, sebagian lagi dengan tatapan jijik yang tak asing bagiku. Siapa itu? Dia nyasar? Kayaknya dia manggil pengantinnya deh. Dan benar saja. Dengan langkah pelan tapi yakin, ibu berjalan melewati karpet merah yang penuh bunga, memegang karungnya erat, lalu berhenti beberapa meter dariku. Dia tersenyum, senyum yang dulu selalu membuatku tenang, tapi kini membuat dadaku sesak luar biasa. Nadia, katanya lembut, kamu cantik sekali, Nak. Dunia seolah runtuh di sekelilingku. Aku mendengar Arga berbisik, Nat, siapa dia? Tapi aku tak sanggup menjawab.
Tamu-tamu mulai berbisik semakin keras. Ada yang menutup mulut, ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Aku melihat manajer Arga menatapku bingung, lalu melihat ibu dari ujung kepala sampai kaki dengan tatapan sinis. Ibu berdiri kikuk, lalu mencoba mendekat. Tangannya terulur, seolah ingin menyentuh gaunku. Ibu cuma mau ngucapin selamat, nak. Maaf ya, ibu datang tanpa undangan. Ibu takut kalau nggak datang kamu sedih. Kata-katanya sederhana, tapi setiap huruf terasa seperti belati di dadaku. Seketika aku mendengar tawa kecil dari salah satu tamu di belakang. Bisikan tajam menusuk telinga. Astaga, itu ibunya. Seriusan kok bisa? Wajahku panas. Keringat dingin mulai menetes di leher. Aku menatap ke sekeliling. Semua mata tertuju padaku. Pada gaun putihku. Pada ibu yang membawa karung lusuh itu. Dan tiba-tiba, aku takut dunia tahu. Takut rahasiaku terbongkar. Bu, suaraku bergetar. Apa yang ibu lakuin di sini? Ibu menatapku, masih dengan senyum itu. Senyum lembut yang tak paham apa salahnya. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia, Di. Enggak, Bu. Suaraku meninggi tanpa sadar. Kenapa ibu datang begini? Kenapa nggak ngomong dulu? Ini acara resmi, Bu. Banyak orang penting, Henning. Beberapa tamu mulai saling menatap canggung. Arga menunduk, tampak bingung antara menenangkan atau diam. Ibu menurunkan tangannya perlahan, menatapku dalam-dalam. Tatapannya tidak marah, hanya sedih. Maaf, nak. Ibu cuma mau lihat kamu dari dekat. Ibu janji nggak lama. Aku menelan ludah. Kata-kata yang keluar dari mulutku setelah itu adalah hal yang paling kusesali seumur hidupku. Ibu nggak usah pura-pura. Saya nggak kenal sama ibu. Pergi aja sebelum semua orang tahu. Ruangan hening total. Musik berhenti. Bahkan kamera pun tak lagi berani berbunyi. Ibu terdiam. Senyumnya perlahan memudar, tapi tidak sepenuhnya hilang. Dia menunduk, lalu berkata pelan, "Maaf, nak. Ibu nggak bermaksud bikin kamu malu." Lalu dia berbalik, berjalan perlahan menuju pintu keluar dengan langkah goyah. Setiap langkahnya meninggalkan jejak di hatiku. Jejak rasa bersalah yang akan terus menempel sampai kapanpun. Aku berdiri kaku di altar, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Arga mendekat berbisik pelan, "Nad, itu ibumu ya?" Aku tak menjawab. Aku hanya menatap lantai. "Kenapa kamu gak pernah cerita?" Pertanyaannya pelan tapi tajam. Dan aku tak punya jawaban. Setelah ibu keluar, acara dilanjutkan. Tapi suasana tak sama lagi. Semua terasa kaku. Tawa dipaksakan. Senandung lagu terasa hambar. Aku berdiri di tengah gemerlap lampu, tapi rasanya dingin sekali. Setiap kali aku menatap wajah Arga, aku melihat tatapan yang berbeda. Bukan lagi kekaguman, tapi kebingungan. Bukan lagi cinta murni, tapi tanya yang tak terjawab. Setelah resepsi usai, aku duduk sendirian di ruang rias. Gaun putihku kini terasa berat. Riasanku mulai luntur oleh air mata yang kutahan sejak tadi. Aku mengambil ponsel, membuka pesan dari ibu terakhir kali. Pesan itu belum pernah kubalas. "Ibu dengar kamu mau nikah, Di. Ibu gak bisa kasih apa-apa. Tapi ibu doain dari jauh." Aku memandangi layar itu lama sekali, lalu akhirnya menangis. "Kenapa ibu datang, Bu? Kenapa ibu bikin semuanya berantakan?" Tapi dalam tangisku, ada sesuatu yang lebih jujur. Kenapa aku segitu takutnya jadi anakmu? Beberapa jam kemudian, aku mendengar Arga mengetuk pintu. Dia duduk di sampingku, diam cukup lama sebelum bicara. "Nad," aku gak marah, tapi aku kaget. "Kenapa kamu harus sembunyiin semua ini?" Aku menatapnya dengan mata sembab. "Aku takut kamu ninggalin aku, Mas. Aku malu. Aku cuma pengen jadi seseorang yang kamu banggakan." Dia menghela napas panjang. "Nad, aku sayang kamu, tapi bukan cuma bagian glamormu. Aku pengen kenal semuanya. Termasuk asalmu." Air mataku jatuh lagi. Tapi sebelum sempat ku jawab, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku angkat dengan ragu. "Selamat malam, ini dari rumah sakit umum. Apakah benar ini nomor keluarganya Ibu Lasmi?" Jantungku berhenti berdetak sesaat. Aku menelan ludah. "Iya, ada apa, Bu?" "Ibu baru saja dibawa ke sini. Dia sempat pingsan di jalan depan hotel tempat acara tadi. Sekarang sedang ditangani, tapi kondisinya lemah." Tangisku pecah seketika. Gaun putihku kini penuh air mata dan noda riasan. "Ibu," kata itu keluar pelan, nyaris tanpa suara. Kata yang tadi siang kuucapkan dengan kebencian, malam ini justru menjadi doa paling tulus dari hatiku. Aku masih bisa mendengar alunan musik lembut dari pengeras suara. Tapi entah kenapa, semuanya terdengar jauh. Seolah seluruh ruangan berubah jadi ruang hampa, sunyi, dan dingin. Semua mata tertuju padaku. Bukan karena aku pengantin paling cantik hari itu, tapi karena perempuan dengan karung lusuh di punggung baru saja memanggilku dengan satu kata yang seharusnya terdengar hangat.
Nad, ibu datang. Suara itu membuat seluruh tubuhku menegang. Aku tidak ingin menoleh, tapi refleks kepalaku berputar pelan. Dan di sana, di antara para tamu bergaun mahal, berdirilah sosok yang selama ini berusaha aku sembunyikan dari dunia, Ibu Lasmi. Dengan sandal jepit, rambut sebagian beruban, dan tangan kasar yang masih memegang karung bekas seperti biasa. Beberapa tamu berbisik pelan. Astaga, siapa itu? Itu, pemulung? Aku bisa mendengar dan setiap bisikan terasa seperti pisau kecil yang menembus dadaku. Jantungku berdetak cepat, wajahku panas. Aku ingin berlari ke belakang panggung, ingin lenyap, tapi aku tahu tidak bisa. Semua kamera tertuju padaku. Semua orang menunggu reaksiku. Ibu melangkah pelan ke arahku. Tatapannya lembut, senyumnya kecil, seolah tak peduli ratusan mata sedang menilai. Aku menatapnya balik, tapi bukan dengan kasih, melainkan dengan rasa takut bercampur amarah. Ibu, ngapain datang ke sini? Bisikku pelan tapi tajam. Kan udah Nadia bilang, jangan datang. Suamiku Arga terlihat bingung. Ia belum paham situasinya. Sementara Mama Arga tampak kaget, menatap dari jauh dengan wajah tak percaya. Beberapa tamu mulai menutup mulut, tapi rasa ingin tahu jelas tergambar di mata mereka. Ibu berhenti 2 langkah dariku. Tangannya gemetar, tapi ia tetap tersenyum. Ibu cuma mau lihat kamu, Nak. Sekali aja. Hari bahagiamu. Ibu nggak ganggu. Ia mencoba meraih tanganku, tapi aku mundur cepat. Udah, Bu. Jangan bikin malu di sini. Nada suaraku meninggi, menembus ruangan yang tadinya riuh. Seketika musik berhenti. MC yang berdiri di panggung hanya diam, memandangku dengan ekspresi canggung. Bu, tolong keluar. Ini bukan tempatnya orang seperti Ibu. Kalimat itu meluncur tanpa sempat kupikirkan. Dan begitu terucap, aku tahu itu kalimat yang akan menghantuiku seumur hidup. Ibu terdiam. Ia tidak menangis. Ia hanya menunduk perlahan, seperti sedang menatap tanah yang pernah jadi saksi langkah-langkah kecilku dulu saat masih menemaninya memulung. Beberapa tamu menunduk, ada yang merasa iba, ada juga yang menahan tawa sopan. Ibu minta maaf, Nad. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia. Udah, cukup. Potongku cepat, suaraku bergetar. Aku tak sadar kalau air mata mulai menggenang di mataku. Tapi bukan karena sedih. Lebih karena takut kehilangan gengsi. Aku menatap panitia. Tolong antar beliau keluar. Sekarang. 2 orang petugas keamanan mendekat dengan canggung, seolah tak tega. Ibu Lasmi melangkah mundur pelan. Sebelum keluar, ia sempat menatapku sekali lagi. Tatapan yang lembut, yang entah kenapa justru membuat dadaku sesak luar biasa. Ia tersenyum tipis dan berkata pelan, "Selamat ya, Nak. Semoga bahagiamu beneran bahagia." Dan lalu ia pergi. Dengan langkah gontai, menyusuri lorong di antara tamu-tamu yang menatapnya dengan pandangan iba. Aku masih berdiri di tempat. Wajahku kaku, bibirku gemetar. Semua orang diam. Bahkan MC tak berani bicara. Aku berusaha memaksa senyum. Maaf gangguan kecil. Lanjutkan acaranya. Tapi tak ada yang sama lagi. Musik kembali diputar, tapi suasana sudah mati. Arga menggenggam tanganku pelan. Sayang, itu tadi... Siapa? Aku menunduk. Nggak penting, nggak. Cuma orang nyasar. Kalimat itu keluar tanpa rasa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan manusia. Aku merasa monster. Dan di dalam hatiku yang mulai retak, ada suara kecil yang berbisik lirih. Ibu cuma mau lihat kamu bahagia. Tapi kenapa kamu buat bahagianya jadi luket? Aku pikir semua sudah selesai. Setelah Ibu Lasmi diantar keluar, suasana perlahan mulai normal. Musik kembali diputar, MC mencoba mencairkan suasana dengan canda tipis. Dan tamu-tamu mulai berbincang lagi seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, di balik senyum mereka, ada satu pertanyaan besar yang berputar di kepala. Benarkah itu ibunya? Aku mencoba menegakkan punggung, tetap tersenyum di atas pelaminan, menahan getaran di dalam dada. Tapi tangan Arga yang menggenggam tanganku terasa dingin dan kaku. Ia belum bicara sepatah kata pun sejak kejadian itu. Aku tahu ia sedang berusaha memproses semuanya. Dan aku takut kehilangan citra yang sudah susah payah kubangun selama ini. Hingga tiba-tiba, pintu ballroom terbuka lagi. Semua kepala serempak menoleh. Langkah-langkah berat terdengar jelas dari lantai marmer. Dan di sana, di depan pintu yang dijaga 2 petugas keamanan, berdirilah Ibu Lasmi kembali. Aku terperangah. Rasanya darahku berhenti mengalir. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Di sebelahnya berdiri seorang pria paruh baya memakai jas hitam dan membawa map besar. Di belakang mereka, 2 orang panitia terlihat menunduk bingung, seolah tidak tahu harus menghentikan atau membiarkan. Semua mata kembali tertuju ke arah mereka. Ibu Lasmi melangkah pelan. Wajahnya tetap tenang,
tapi langkahnya sedikit goyah. Aku bisa lihat keringat di pelipisnya, meski AC ruangan dingin. Suara berbisik mulai terdengar lagi. Tapi kali ini bukan tentang rasa heran, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Rasa penasaran bercampur rasa bersalah. Ibu berdiri beberapa meter di depan pelaminan. MC tak berani bicara. Aku menatapnya dengan tatapan campur aduk. Marah, malu, canggung, dan entah kenapa takut. Ibu cuma sebentar, Nat. Suaranya serak, tapi terdengar jelas. Saya datang bukan mau ganggu. Saya cuma mau kasih ini. Ia memberi isyarat ke pria di sebelahnya. Pria itu melangkah maju dan membuka mapnya. Permisi, saya notaris pribadi almarhum Pak Harsono. Kami dihubungi oleh Bu Lasmi beberapa waktu lalu untuk penyerahan dokumen dan aset atas nama Nadia Lasmi Putri. Ruangan langsung hening. Semua mata memandang ke arahku dan ke arah notaris itu. Ini, lanjut notaris itu, surat kepemilikan 1 unit mobil Fortuner yang baru saja dilunasi minggu lalu, serta dokumen DP rumah di daerah Menteng. Semua pembayaran dilakukan oleh Bu Lasmi dari rekening pribadi beliau. Aku membeku. Aku hampir tidak bisa bernapas. Arga menatapku, lalu menatap ibu dengan mata membesar. Aku hanya bisa berdiri terpaku, mencoba mencari logika dari semuanya. Ibu nggak ngerti apa-apa tentang rekening, kan? Bisikku, nyaris tak terdengar. Ibu tersenyum samar. Ibu nggak ngerti banyak, tapi ibu ngerti satu hal. Ibu pengen kamu punya hidup yang enak. Ibu simpen semua uang hasil mulung, nyuci, ngamen, sedikit-sedikit, sampai cukup buat DP rumah kamu, Nak. Suaranya tenang. Terlalu tenang. Terlalu tulus untuk seseorang yang baru saja diusir anaknya di depan banyak orang. Aku menatap ibu. Tubuhnya tampak lebih kurus daripada terakhir kali kulihat. Kulit tangannya kering, ada bekas luka di pergelangan. Lalu aku sadar, ia kelihatan begitu lemah. Bu, kenapa ibu? Suaraku tercekat. Ia menatapku lama. Senyumnya perlahan memudar. Dokter bilang umur ibu nggak lama lagi, Nad. Katanya, paling lama 2 bulan. Suara kursi bergeser. Beberapa tamu menutup mulutnya, menahan isak. Aku tak bisa berdiri lagi. Lututku lemas. Aku duduk di lantai, gaun putihku berkerut. Semuanya berputar di kepalaku. Kata-kata kasarku, tatapan ibu. Suaranya saat berkata, "Selamat ya, Nak. Ibu cuma mau datang. Lihat kamu bahagia. Ibu tahu mungkin kamu malu. Tapi ibu nggak mau ninggalin dunia sebelum sempat ngeliat kamu jadi pengantin." Sekali aja, Nat, air mata ibu akhirnya jatuh. Ia tidak menjerit, tidak mengeluh. Ia hanya menangis pelan, seperti seseorang yang sudah berdamai dengan takdirnya. Tangisku pecah. Aku bangkit, berlari menghampirinya, memeluknya erat di depan semua orang. Gaun putihku kotor karena karung yang masih di punggungnya. Tapi aku tak peduli. Tanganku gemetar di punggungnya yang tipis. "Maafin Nadia, Bu. Maafin Nadia." Aku menangis keras, sekeras yang tak pernah kulakukan seumur hidupku. Ibu membelai kepalaku pelan. "Udah, Nak. Ibu nggak pernah marah." Kalimat itu membuatku hancur. Arga berdiri di samping, menunduk. Mama Arga pun meneteskan air mata. Tamu-tamu yang tadinya hanya menonton, kini menunduk haru. Beberapa ikut menangis. Dan di tengah semua itu, aku sadar sesuatu. Aku baru saja mempermalukan satu-satunya orang yang paling tulus mencintaiku. Hanya karena aku ingin diterima oleh orang-orang yang bahkan tidak mengenalku. Saat ibu dibimbing keluar oleh notaris dan panitia, aku berlari mengejarnya lagi. "Ibu, tunggu!" Tapi langkahnya terhenti di ambang pintu. Ia menoleh sebentar dan berkata pelan, "Sekarang kamu udah punya semuanya, Nat. Ibu cuma minta satu hal. Jangan pernah malu jadi anak ibu." Dan kali ini, ia benar-benar pergi. Aku berdiri di sana, memegangi dada yang rasanya sesak luar biasa. Aku ingin berteriak, tapi suaraku habis. Dan di tengah ballroom yang masih penuh tamu, aku berlutut, menangis tanpa henti. Hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku, berubah jadi hari di mana aku benar-benar kehilangan segalanya. Malam itu, langit Jakarta menangis. Hujan turun deras, membasahi seluruh kota, seolah ikut menyapu sisa-sisa kebahagiaan palsu yang masih menempel di hatiku. Aku duduk di kursi belakang mobil, masih dengan gaun pengantin putih yang kini sudah kusut, kotor, dan berat karena air mata serta lumpur di jalanan. Mobil berhenti di gang sempit, tempat yang dulu selalu kuanggap aib. Tempat di mana semua orang tahu siapa ibuku, si pemulung botol dan besi tua. Aku turun tanpa payung. Air hujan langsung mengguyur wajahku, mencampur dengan air mata yang tak berhenti mengalir sejak tadi sore. Arga berusaha menahanku, tapi aku menepis tangannya. "Biarkan aku, Ga. Aku harus ketemu ibu." Langkahku cepat, tergesa,
menembus genangan air yang setinggi mata kaki. Orang-orang di sekitar gang hanya bisa menatap. Beberapa mengenal wajahku tapi tak berani bicara. Mereka mungkin heran. Pengantin mewah yang pagi tadi tampil di televisi lokal, kini berjalan sendirian di tengah hujan, dengan gaun basah menempel di tubuh. Aku tiba di rumah kontrakan kecil itu. Atapnya bocor, temboknya lembab, tapi semua begitu familiar. Tempat itu masih sama seperti dulu. Bau karung, bau plastik, dan bau sabun murah. Aku membuka pintu yang tidak terkunci, lalu memanggil lirih, "Ibu." Tak ada sahutan, hanya suara hujan yang menetes dari genting ke lantai tanah. Aku masuk lebih dalam, mencari di setiap sudut, sampai akhirnya pandanganku jatuh pada sesuatu di atas kasur kecil yang kusam. Selembar amplop coklat dan seikat bunga plastik warna merah. Tanganku bergetar saat meraihnya. Tulisan di amplop itu sederhana, tapi membuat jantungku bergetar keras. Untuk nadaku, yang paling cantik. Aku duduk di lantai tanah, membuka amplop itu pelan-pelan. Isinya surat, tulisan tangan ibu yang agak bergetar, tinta yang sedikit luntur. Nadaku, "Kalau kamu baca surat ini, berarti ibu sudah nggak di sana lagi. Ibu minta maaf kalau selama ini bikin kamu malu. Ibu ngerti, dunia kamu sekarang beda sama dunia ibu. Dunia kamu wangi, bersih, penuh orang berpakaian rapi. Dunia ibu cuma ada karung, kaleng, dan keringat. Tapi nak, semua itu ibu kumpulin bukan buat ibu. Ibu kumpulin supaya kamu bisa punya dunia yang kamu mau. Ibu tahu kamu malu, tapi ibu nggak pernah dendam. Karena buat ibu, cinta itu bukan buat dibalas, tapi buat dikasih. Ibu cuma pengen lihat kamu bahagia, meski itu artinya ibu harus pura-pura nggak ada. Kalau nanti kamu sedih, jangan nangis lama-lama. Hidupmu masih panjang, nak. Cukup ingat satu hal. Kamu boleh punya dunia yang besar, tapi jangan pernah kecilin orang yang dulu bantu kamu bertahan di dunia kecilmu. Ibu sayang kamu. Selalu. Ibumu, lasmi huruf-huruf terakhirnya nyaris tak terbaca, karena tintanya sudah bercampur air. Aku tak tahu apakah itu karena hujan yang menetes dari atap, atau karena air mataku sendiri. Tangisku pecah. Aku memeluk surat itu seolah itu satu-satunya hal yang masih bisa kuraih dari dunia. Di luar, petir menyambar, lalu disusul suara azan Isya dari masjid kecil di ujung gang. Aku menatap bunga plastik itu. Bunga yang dulu sering ibu ambil dari tempat sampah dan bilang, "Cantik kan, Nat? Kalau dibersihin, nggak kalah sama bunga mahal." Dan sekarang bunga itu tampak jauh lebih indah dari buket bunga impor yang tadi pagi ku pegang di pelaminan. Aku memeluk bantal di ranjang tua itu. Masih ada sisa aroma sabun cuci dan sedikit wangi minyak kayu putih. Semuanya menyesakkan, tapi juga menenangkan. Aku ingin menjerit, tapi yang keluar hanya suara lirih, "Bu, kenapa nggak tunggu aku datang?" Di luar, suara mobil Arga masih terdengar samar. Tapi aku tidak peduli. Aku duduk lama di lantai tanah itu, sampai hujan berhenti, sampai udara mulai dingin menusuk kulit. Aku baru sadar, selama ini aku berlari terlalu jauh mengejar kesempurnaan, sampai lupa bahwa yang paling sempurna justru cinta yang sederhana, yang tidak butuh pujian, yang tidak butuh pengakuan, yang cuma ingin hadir, bahkan ketika dunia tidak menginginkannya. Beberapa jam kemudian, seorang tetangga datang mengetuk pintu. Wajahnya muram. "Nang Nadia, barusan kami nemu Bu Lasmi di musola kecil belakang gang. Beliau udah tenang sekarang, Neng. Aku tak bisa berdiri. Dunia terasa berhenti. Surat di tanganku terjatuh, tapi aku masih memegangnya erat, takut kehilangan satu-satunya jejak yang tersisa." Dan di tengah malam itu, dengan gaun putih basah dan hati yang patah, aku menunduk di tanah becek menangis sejadi-jadinya. Hujan kembali turun, seolah langit pun tak tega melihatku sendiri. Sudah 2 bulan sejak hari itu. 2 bulan sejak aku berdiri di depan nisan kecil bertuliskan Lasmi binti Sarmin, 1965-2025. 2 bulan sejak aku sadar bahwa kadang cinta yang paling tulus justru datang dari seseorang yang tidak pernah menuntut apapun darimu. Hari ini langit cerah, matahari menembus sela awan. Jatuh di atas taman kecil di belakang rumah yang sekarang kutinggali. Rumah yang dulu hanya ada dalam mimpiku. Rumah yang ibu perjuangkan dari kaleng, botol, dan keringatnya. Rumah itu kini tampak hangat. Tapi bagiku tak ada keindahan yang sebanding dengan suara langkah ibu dulu di pagi hari, atau gumamnya saat memilah sampah sambil bersenandung lagu dangdut pelan-pelan. Aku duduk di teras, mengenakan gamis sederhana. Bukan lagi gaun mahal, bukan tas bermerek, bukan riasan tebal. Aku sudah menjual sebagian besar perhiasan pernikahan. Uangnya kupakai untuk sesuatu yang lebih berarti. Di depan rumah,
Sebuah papan kayu berdiri dengan tulisan tangan besar. Rumah Harapan Lasmi, tempat belajar dan bekerja untuk para ibu pemulung. Tempat itu sederhana, tapi setiap harinya ramai oleh tawa anak-anak kecil dan suara ibu-ibu yang sedang memilah barang bekas sambil belajar membaca. Kadang aku membantu mereka menghitung hasil jualan. Kadang hanya duduk dan mendengarkan cerita mereka. Setiap wajah mereka mengingatkanku pada wajah ibu. Lelah, tapi tidak pernah kehilangan cahaya. Arga datang menghampiriku, membawa 2 cangkir teh hangat. Kami tak banyak bicara. Sejak hari itu, hubungan kami berubah. Bukan retak, tapi jadi lebih jujur. Ia tahu siapa aku sebenarnya, dan anehnya, ia tidak pergi. Mungkin karena untuk pertama kalinya aku berhenti berpura-pura. Ia duduk di sebelahku, menatap taman kecil yang baru saja kami tanam. Ada 1 bunga plastik di antara bunga hidup. Bunga plastik merah yang dulu ibu simpan di rumah kontrakan. Aku sengaja meletakkannya di sana, agar aku selalu ingat satu hal. Bahkan sesuatu yang dianggap sampah pun bisa tetap indah, asal dilihat dengan cinta. Sayang. Suara Arga pelan. Besok kamu yakin mau kasih sambutan di acara pembukaan yayasan? Aku tersenyum tipis. Aku nggak pandai ngomong panjang, tapi aku cuma mau bilang satu hal. Tentang ibu. Aku menatap langit. Angin sore berhembus pelan. Di sana, di balik awan, aku membayangkan wajah ibu tersenyum seperti dulu, dengan mata keriput dan tangan yang selalu siap memelukku meski aku sering menolak. Keesokan harinya, halaman kecil yayasan dipenuhi orang. Ada relawan muda, ibu-ibu pemulung, dan beberapa anak yang berlarian membawa buku bekas. Di tengah keramaian itu, aku berdiri di depan mikrofon sederhana. Jantungku berdebar, tapi kali ini bukan karena takut dinilai, melainkan karena aku ingin jujur, sepenuhnya. Teman-teman, kataku pelan, dulu aku malu. Aku malu karena ibuku pemulung. Aku malu karena rumahku kecil, bajuku lusuh, dan tangan ibuku kotor. Aku berhenti sejenak, semua mata menatapku. Tapi hari ini aku mau bilang, tangan yang kotor itu justru tangan yang paling suci yang pernah menyentuhku. Dari tangan itulah aku hidup, sekolah, sampai bisa berdiri di sini. Beberapa orang meneteskan air mata. Aku menatap ke arah foto besar ibu yang kupasang di dinding belakang panggung. Fotonya sedang tersenyum sambil membawa karung di pundak. Yayasan ini bukan milikku, lanjutku, suaraku mulai bergetar. Tempat ini adalah milik semua ibu yang berjuang tanpa pamrih. Karena dari mereka, aku belajar satu hal. Cinta sejati tidak butuh pengakuan, cukup kesetiaan. Suasana hening. Angin berhembus lembut, menggerakkan bunga plastik merah yang kutaruh di meja kecil di samping foto ibu. Dan entah kenapa, dalam diam itu aku merasa sesuatu menyentuh pundakku. Hangat, lembut, seperti tangan yang dulu sering membelai rambutku saat aku kecil. Aku menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Ibu, bisikku dalam hati. Aku nggak akan sembunyi lagi. Aku anakmu. Dan aku bangga. Beberapa minggu kemudian, aku berziarah lagi ke makam ibu. Membawa bunga plastik merah dan surat kecil. Kuletakkan di atas batu nisan, lalu kubacakan pelan isi suratku sendiri. Bu, dulu Nadia pengen kelihatan sempurna. Sekarang Nadia cuma pengen jadi orang yang layak dicintai sepertimu. Terima kasih udah ngajarin arti bahagia, bukan lewat harta tapi lewat ketulusan. Selamat istirahat, Bu. Dunia yang ibu siapkan udah jadi tempat buat banyak orang sekarang. Aku tersenyum, meski air mata tetap jatuh. Hujan rintik mulai turun lagi. Tapi kali ini aku tidak menunduk, tidak bersembunyi. Aku biarkan hujan membasahi wajahku, seperti pelukan terakhir dari langit. Dan di antara suara rintik itu, aku bisa dengar sesuatu di dalam hatiku berbisik. Ibu nggak pernah pergi. Nak, ibu cuma pindah tempat. Dari dunia, ke dalam dirimu. Aku tersenyum, karena aku tahu, meski dunia sudah berubah, cinta seorang ibu tidak akan pernah mati.